Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frida. Saya dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video ini saya akan menjelaskan terkait tugas ekonomi pembangunan dengan materi yaitu sumber daya modal. Apa itu sumber daya modal? Berikut penjelasannya. Sumber daya modal menurut Soekartawati 1989 adalah barang-barang atau sarana yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain, misalnya berupa uang, bahan mentah, mesin, perkakas, dan sebagainya. Nah, menurut ilmu ekonomi juga, modal adalah barang-barang modal atau real capital goods yang meliputi semua jenis barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksi barang-barang lain. Modal dalam definisinya yang paling luas adalah segala sesuatu yang sudah diproduksi yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lainnya. Selanjutnya, sebagai sumber daya ekonomi, modal dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama, sumber daya modal berdasarkan wujudnya, yang kedua, sumber daya modal berdasarkan bentuknya, yang ketiga, sumber daya modal berdasarkan sumbernya, yang keempat, sumber daya modal berdasarkan sifatnya, yang kelima, sumber daya modal berdasarkan fungsinya, dan yang keenam, sumber daya modal berdasarkan modalnya. Berikut penjelasannya. Nah, sumber daya modal berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, modal uang dan modal barang. Modal uang adalah uang yang digunakan untuk proses produksi, yaitu modal uang yang digunakan untuk membeli produk atau bahan-bahan dalam membuka sebuah usaha. Contohnya, uang untuk membeli mesin atau bahan-bahan mentah. Yang kedua, modal barang. Nah, modal barang adalah benda atau barang yang digunakan untuk modal produksi. Contohnya tanah, gedung, kantor, dan kendaraan. Selanjutnya, sumber daya modal berdasarkan bentuknya. Di sini juga sumber daya modal berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, modal nyata, modal abstrak. Modal nyata adalah modal yang dapat diukur, dilihat, atau ditimbang. Modal nyata terdiri dari modal barang dan uang. Contohnya seperti persediaan barang-barang, mesin, dan uang kas. Modal abstrak. Modal abstrak adalah modal yang tidak terlihat, tetapi hasilnya dapat dilihat atau dirasakan. Contohnya keterampilan, kepandaian, keahlian atau skill, keunggulan, ketelitian, dan nama baik. Selanjutnya, sumber daya modal berdasarkan sumbernya. Nah, sumber daya modal berdasarkan sumbernya juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang dimiliki seseorang dan bisa memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Jika mengalami kerugian atau pailit, maka risiko secara penuh ditanggung oleh pemilik modal ataupun pemilik perusahaan. Contohnya saham, modal patungan, dan modal milik perusahaan. Yang kedua, modal pinjaman. Selain dari modal pribadi, masih ada beberapa sumber modal usaha yang bisa diperoleh dari pihak eksternal. Contohnya, modal usaha yang paling mudah ditemui saat ini adalah pinjaman bank, pinjaman online, pinjaman kredit usaha pemerintah, investor, dan lainnya. Modal pinjaman adalah uang atau barang, modal yang diperoleh dari pihak lain. Contohnya, modal perusahaan yang diperoleh dari pinjaman bank atau utang luar negeri. Selanjutnya, sumber daya modal berdasarkan sifatnya. Sumber daya modal berdasarkan sifatnya. Yang pertama, modal lancar. Modal lancar adalah modal atau berupa barang yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Yakni modal ini hanya bisa dimanfaatkan sekali saja. Contohnya uang kertas, persediaan barang dagangan, dan piutang. Modal tetap. Modal tetap adalah barang-barang atau benda-benda yang dapat digunakan lebih dari satu kali pakai dalam proses produksi.
Maksudnya adalah modal ini bisa dimanfaatkan secara berulang kali, namun terkadang dalam penggunaannya membutuhkan perawatan secara berkala. Contohnya mesin-mesin, gedung, kantor, dan peralatan lainnya sebagai penunjang produksi. Berikut sumber daya modal berdasarkan fungsinya. Pertama, modal perorangan. Modal ini dimiliki perseorangan, berfungsi untuk memudahkan aktivitas ekonomi serta memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Contohnya saham, deposito, properti pribadi, dan lain sebagainya. Yang kedua, modal masyarakat. Modal ini dimiliki masyarakat, berfungsi untuk memberikan keuntungan pada masyarakat, khususnya dalam proses produksi. Contohnya fasilitas umum seperti jalan raya, pasar, transportasi umum, pelabuhan, dan lain sebagainya. Lanjut, sumber daya modal berdasarkan modalnya. Sumber daya modal berdasarkan modalnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, modal internal. Modal ini bersumber dari dana yang dimiliki oleh usaha tersebut. Contohnya, modal dari hasil penjualan atau pendapatan yang masuk ke kas. Modal ini susah digunakan untuk pengembangan usaha karena bersifat terbatas. Yang kedua, modal eksternal. Modal ini bersumber dari pihak lain di luar usaha tersebut. Contohnya, modal yang didapat dari pinjaman bank dan kreditur. Modal ini juga bisa didapatkan dari investor yang menanamkan modalnya ke usaha tersebut. Nah, adapun manfaat modal bagi aktivitas usaha yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan bahan baku. Sebelum melakukan proses produksi, pasti memerlukan bahan baku. Pengadaan bahan baku memerlukan modal. Nah, bahan baku sangat penting bagi aktivitas usaha karena hal tersebut menjadi modal untuk berjalannya usaha. Yang kedua, melakukan proses produksi. Untuk melakukan proses produksi, tentu kita memerlukan biaya seperti air untuk mencuci bahan, sabun, bahan bakar, listrik, gas, dan sebagainya. Yang ketiga, mengurus perizinan usaha. Memiliki izin usaha sangat diperlukan bagi sebuah unit bisnis. Terlebih jika ingin mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak luar dan dalam jumlah yang besar. Dalam mengurus izin usaha, kita perlu menyiapkan modal karena terkadang memerlukan jasa notaris. Yang keempat, mengurus hak paten. Sebagai karya Grames dalam aktivitas usaha mungkin unik dan rawan untuk diakui sebagai hak milik perusahaan lain. Maka Grames perlu sekali untuk mengurus hak paten agar produk tersebut terdaftar atas nama kepemilikan. Mengurus hak paten juga memerlukan modal. Yang kelima, membayar gaji karyawan. Karena banyaknya aktivitas dalam menjalankan usaha, tentunya memerlukan bantuan orang lain. Kita memerlukan modal agar dapat memenuhi hak karyawan dengan gaji yang sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan sendiri dan karyawan. Selain itu, tunjangan, asuransi uang lembur juga perlu menjadi catatan. Yang keenam, simpanan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mempunyai simpanan tabungan sebagai dana cadangan. Nah, simpanan ini juga bisa berfungsi sebagai modal pada keadaan terdesak. Karena di dalam membangun perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan diharuskan untuk mempersiapkan cadangan sebagai modal ketika mengalami pendapatan menurun. Yang keenam, simpanan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mempunyai simpanan tabungan sebagai dana cadangan. Simpanan ini juga bisa berfungsi sebagai modal pada keadaan yang terdesak. Karena di dalam membangun perusahaan tidak selalu mendapatkan keuntungan dan diharuskan untuk mempersiapkan cadangan sebagai modal ketika mengalami pendapatan yang menurun. Yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan pihak lain.
keberadaan modal dapat meningkatkan kepercayaan calon mitra kerjasama. Sebagai calon mitra, mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan yang akan bekerja sama dengannya. Hal ini tidak mengherankan, sebab untuk memastikan bahwa perusahaan yang akan bekerja sama tidak main-main. Yang terakhir, keperluan lainnya. Keperluan lainnya yang membutuhkan modal adalah untuk membuka cabang baru, memperluas pasar, transportasi, pulsa, inventaris perusahaan, dan keperluan-keperluan perusahaan lainnya. Lanjut, modal memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam pengelolaan produksi. Jika tidak ada modal, maka proses produksi menjadi terhambat atau tidak bisa dilakukan. Nah, modal bisa didapatkan secara mandiri, misalkan dengan bekerja atau menabung. Namun juga bisa didapatkan dari bantuan pihak lain, yaitu misalnya dengan meminjam ke bank. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Namun dalam proses produksinya, Indonesia juga membutuhkan bantuan dari pihak lain. Contohnya, investor dari dalam dan luar negeri. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Terima kasih.